Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzal Islam bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus jajaran mustasyar PCNU Kabupaten Kediri, jajaran syuriah PCNU Kabupaten Kediri, Romo Kiai Haji Abdun Nasir, jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri, Kiai Haji Agus Makmun, yang alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir menyaksikan megahnya GSG, kebalik ya, GSB, Gedung Serba Guna PCNU Kabupaten Kediri. Para pejabat sipil TNI Polri, ada hadir di sini Mbak Wakil Bupati, ya. Juga yang mewakili Kapolres dan Dandim, atau juga Kepala Kantor Kementerian Agama, anggota Dewan, serta seluruh warga NU dan pengurus Banom dan lembaga se-Kabupaten Kediri, insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah saya berbahagia bisa hadir memenuhi undangan NU Kediri. Tadi sepanjang jalan sebelum saya masuk, saya melihat warga NU jalan kaki ke tempat ini karena parkirnya jauh gitu. Saya bilang sama yang jemput saya ini kalau melihat warga NU yang ikhlas-ikhlas begini Gus, kalau niku kok boten ikhlas kalau melihat ada orang-orang NU di atas yang tidak ikhlas. Kalau ningali warga NU di bawah di ranting niki ikhlas-ikhlas nggih? Tadi kata Gus Makmun datang sendiri, ongkosen, tidak pakai dikasih kue, betul apa tidak? Iya. Ini kalau bukan karena ikhlas dan cinta pada NU tidak bisa, betul? Kalau misalnya jenengan yang ngundang dulu calon bupati, kira-kira mau diundang tidak diongkosi? Tidak mau kan? Nah iya. Nah ini karena cinta ini. Lah cinta itu memang ya seperti ini. Alhamdulillah istri saya itu ketua muslimat punya. Ya. Di kota. Ini piyambai ini kalau sudah di jalan itu besok mau pertemuan muslimat dari malam itu mikiri muslimat, ya Allah.
Saya suaminya sing NU rapati dipikiri lagi kata-kata. Wes luar biasa. Untungnya suaminya sama-sama NU, paham jadinya. Ya itulah cinta itu begitu. Cinta itu adalah kata para ulama ma huwal hubb. Al-hubbu ma'nahu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Cinta itu adalah ketika hatimu selalu memikirkan apa yang kau cintai. Dulu ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, saya ini lebih mencintai dirimu daripada anak istriku. Masya Allah. Bojone kali anak ini kalah daripada Rasulullah. Karena yang difikirkan itu Rasulullah terus. Kalau sudah bertemu Kanjeng Nabi, gembira. Lah ini berarti cinta. Tapi memikirkan Kanjeng Nabi melebihi anak dan istri, ternyata kata Kanjeng Nabi belum dikatakan iman yang sempurna, cinta yang sempurna, kalau itu belum bisa mengalahkan kecintaan seseorang pada dirinya sendiri. Sahabat Umar bin Khattab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya itu kalau nomor hadis tidak hafal saya. Karena memang Kiai NU niku jarang ngapal nomor hadis. Kalau ada teman saya itu Kiai Muhammadiyah, namanya Ustadz Adi Hidayat. Kemarin pengajian bareng saya di Jakarta. Hadis Sahih Bukhari nomor sekian ratus. Kalau saya bilang, kalau Kiai NU itu hafal hadisnya tapi tidak hafal nomornya. Kenapa? Karena memang Kiai NU jarang menghafalkan nomor. Soalnya ora tau masang nomor. Wong saya itu nomor istri aja ndak hafal loh. Nomor bojo kula niku mboten hafal kula. Karena banyak nomornya. Nomornya apa? Banyak. Kalau ditanya nomor handphone istri berapa harus buka. Sahabat Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsil lati baina jambi. Ya Rasul, engkau aku cintai, atau aku cinta padamu ya Rasulullah, cintaku kepadamu mengalahkan segala hal, semua hal kecuali diriku sendiri. Jadi sahabat Umar itu mengakui kalau ia mencintai Nabi, mengalahkan cintanya pada anak, pada istrinya, kecuali kecintaannya pada diri sendiri. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambai. Umar, iman seseorang tidak akan dikatakan sempurna sebelum diriku dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Loh, ini ada pertanyaan, kenapa kok iman baru dikatakan sempurna kalau kita sudah bisa mengalahkan kecintaan kita pada diri kita daripada kecintaan kita pada Kanjeng Nabi? Sahabat Umar niku jujur, dirinya mencintai Nabi, tapi belum bisa cintanya pada Kanjeng Nabi mengalahkan cintanya pada diri sendiri. Tabi'iyan, cara Arabe niku tabi'iyan itu alami Bapak Ibu. Kalau kita ini sejujurnya sebagai manusia lebih mencintai diri sendiri dari orang lain. Wes lah, katanya seorang suami bilang,
sama istrinya mencintai sehidup semati. Betul apa tidak? Tapi nek bojone mati apa gelem melu mati? Lah iya. Paling nangisnya sebelah mata sambil melirik mencari. Betul? Bila Israel jasad terbujur. Ini lagune muslimat sing ora paham iki. Lah itu dalam lagu itu ada itu. Ngapusi nek gelem sehidup semati. Berarti dia lebih mencintai dirinya sendiri. Artinya sahabat Umar, kata para ulama ahli jiwa, beliau itu pada saat mengatakan ya Rasulullah, aku mencintai dirimu mengalahkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Itu sahabat Umar cintanya yang disebut oleh para ahli jiwa baru sampai pada level al-hubbul aqli. Al-hubbul aqli artinya cinta yang didasari kesadaran akalnya. Masih pakai hitung-hitungan. Yo nek ngono-ngono ning aku ya tetep kanggo aku sih, gitu loh, kira-kira gitu loh. Itu namanya masih pakai kesadaran. Saudara-saudara, sama kayak orang pilkada. Ada orang pilkada, katanya ada 2-3 calon. Atau pemilihan legislatif, katanya ada 2 atau 3 calon. Yang satu calonnya ini orang sekampungnya, masih dulure dhewe. Saya enggak bilang kalau calonnya itu warga NU, bukan dulure dhewe. Satu kampung. Saya enggak ingin bawa-bawa yang lalu-lalu. Yang satunya bukan orang sekampungnya. Yang orang sekampungnya masih saudaranya sendiri, tidak ngasih uang, Pak. Yang bukan orang sekampungnya ngasih uang. Waktu coblosan 50.000. Yang nomor 3 ngasih uang 1.000. Saya mau tanya, kalau orang Kediri itu yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana? Berarti milihnya itu uang. Masih pakai hitung-hitungan logika apa? Akal. Belum al-hubbul atifi atau al-hubbul hakiki atau al-hubbul hawa, yang senang karena betul-betul senang. Kalau sudah betul-betul levelnya senang, itu senangnya sudah tidak pakai hitung-hitungan, bahkan dia rela mencintai orang yang dicintai dengan mengorbankan dirinya. Ada orang jadi pengurus NU, aktif, tapi ternyata ketika jadi pengurus NU mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu itu kalau kata orang Madura, mengharapkan syai'un. Apa namanya? Syai'un. Oh pantes aktif. Ternyata punya tujuan. Ada yang begitu, ada. Ada apa tidak? Wonge teko. Ternyata aktifnya itu karena punya tujuan, Mbah. Aktif. Ternyata karena punya apa? Tujuannya macam-macam. Ada yang ingin usahanya laku, ada yang ingin nyalon ini, ada yang ingin ini dan itu. Berarti ini masih pakai hitung-hitungan. Ya. Cinta NU-nya masih pada pakai hitung-hitungan. Tapi ada orang yang cinta NU luar biasa,
tidak mengharap sesuatu. Pokoknya untuk NU luar biasa. Ya, termasuk malam hari ini saya melihat panjenengan semua, ya Allah, malam-malam dari desanya masing-masing. Niki kan wonten yang datang ke tempat ini yang jaraknya 1 jam. Ada apa tidak? Loh, 1 jam. Ada. Masya Allah, ini berarti sudah levelnya cinta NU yang tidak pakai hitung-hitungan. Allahumma amin. Gus Dur itu almarhum pernah bilang, kalau ada orang ngurus NU dari pagi sampai maghrib masih ngomongi NU ae, urusannya ngurusi NU ae, berarti orang ini cinta NU. Apa namanya? Cinta NU. Kalau sampai jam 12 malam masih bahas NU aja, dari pagi sampai jam 12 malam masih ngurusi NU, bahas NU saja, kata Gus Dur almarhum, orang ini berarti gila NU. Sudah levelnya apa namanya? Gila NU, majnunu NU. Ya. Tapi kalau orang dari pagi sampai besok pagi masih ngurus NU nggak pulang-pulang, berarti NU gila. Kata Gus Dur apa namanya? NU gila. Nah, kalau sudah sampai NU gila, ini luar biasa. Saudara-saudara, lah itulah ada orang yang cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya pada Nahdlatul Ulama yang sudah bisa bertingkat mengalahkan dirinya sendiri, itu baru dikatakan orang tersebut la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan. Seseorang imannya belum dikatakan sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambi. Seseorang belum dikatakan beriman sempurna sebelum kecintaannya kepadaku mengalahkan kecintaannya pada dirinya sendiri. Begitu sahabat Umar 3 kali diskusi pada Nabi, lalu sahabat Umar mengatakan, al-ana, sekarang ya Rasul, anta ahabbu ilayya min nafsil lati baina jambi. Sekarang ya Rasul, saya sudah bisa paham bahwa saya harus mencintai dirimu mengalahkan kecintaan diriku sendiri. Nah, niki namanya cinta yang sudah sampai pada level paling tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ada orang katanya mencintai Nabi tapi belum bisa seperti sahabat Umar tadi yang mengalahkan dirinya sendiri, apa jelek? Saya katakan dan para ulama mengatakan tidak jelek. Karena memang orang itu levelnya baru sampai situ, Pak. Sama kali tiang, sama ada orang mengatakan kalau cintanya sama NU belum bisa mengalahkan cintanya kepada katakanlah dirinya sendiri. Dia masih mementingkan dirinya sendiri walaupun untuk NU berjuang tapi masih hitung-hitungan. Apakah cintanya pada NU belum dikatakan cinta? Saya jawab, orang ini sudah dikatakan cinta tapi levelnya baru sampai sana. Kata para ulama, memang yang namanya cinta dan iman itu berproses. Apa namanya? Berproses. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, iman dan cinta itu berproses. Berproses seiring yang bersangkutan tahu bahwa orang yang dicintainya sangat penting bagi dirinya. Kalau orang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu penting, kalau badai tanglet kalian jenengan, Kanjeng Nabi niku penting napa mboten? Kenapa penting? Karena kalau bukan Kanjeng Nabi, kita pertama tidak mengenal Allah dan agama Islam. Betul? Kedua, Kanjeng Nabi penting karena Kanjeng Nabi itu adalah menjadi sabab kita selamat di dunia dan akhirat. Itulah kenapa kalau orang sudah tahu, dia pasti cintanya seperti para sahabat.
Nah, orang Indonesia niki unik. Kalau dari sisi jarak dia tinggal dengan Kanjeng Nabi jauh. Kita ini berjarak 1400 tahun lebih. Mboten nate belum pernah melihat Nabi langsung. Saya mau tanya, orang Kediri ada yang pernah melihat Nabi langsung? Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi pernah napa mboten? Mboten. Atau minimal panjenengan ini cinta sama Nabi karena cucunya Nabi. Ada di sini cucunya Nabi. Loh saat ini ngaku putune Nabi kudu hati-hati kontes DNA soalnya. Ngaku cucu Nabi itu disuruh apa namanya tes DNA. Tapi kok kalau mulut dan luar biasa orang Indonesia itu. 4 hari lalu saya dari Madura. Orang Madura itu kepala desa yang mengantar saya, nyupiri saya langsung cerita. Di desa saya Pak Kiai, ini kalau bulan Maulid dari tanggal 1 Maulid sampai akhir Maulid sehari muludan lebih dari 15 tempat. Karena tiap rumah bikin muludan. Dan Madura. Saya lihat langsung, Masya Allah, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8. Ini berkat itu kadang motor kebek berkat kabeh. Berkatnya tidak hanya nasi. Kadang-kadang kalau yang undang itu orang kaya, itu berkatnya bahkan rice cooker. Rice cooker. Bahkan ada lemari es. Allah wong Madura. Ya Allah orang Madura itu. Begitu cintanya orang Madura sama Kanjeng Nabi luar biasa. Termasuk orang Madura cintanya sama Maduranya luar biasa. Soalnya orang Madura kalau asyrokol lagunya lagu Madura, lagu Imam S. Arifin. Saya baru tahu itu, oh pantas Madura itu asrokolnya saja lagu Madura. Ya Habibi ya Muhammad, muayyad ya Imam niki lagu Madura Mbah Yai. Rupanya fanatik. Oh, saya diberitahu berapa kali saya hadir. Oh, ini lagu Madura. Lah, orang yang cinta sama Nabi semacam ini Nabi kagum. Karena tidak masuk akal cintanya. Kalau sahabat mencintai Nabi masuk akal. Karena sahabat melihat langsung Nabi. Wajah Nabi seperti apa. Akhlak Nabi seperti apa. Sahabat lihat. Lah panjenengan semua itu melihat wajah Nabi belum pernah, akhlak Nabi belum pernah tahu, hanya diceritakan para kiai, Kanjeng Nabi niki tawadhu, Kanjeng Nabi niki punya sifat terpuji, rahmah, hanya diceritakan kok percaya. Ini luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi memuji umatnya yang jauh jaraknya dengan beliau tapi cintanya pada Nabi luar biasa dengan hadis beliau. Apa kata Kanjeng Nabi? Tuba liman ra'ani wa amanabi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka mau iman padaku, cinta padaku. Siapa? Para sahabat. Tapi lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Masya Allah. Ini
nyelengi baca hadis Kiai Sundho niki, Pak. Lho, kula nek ngaos ten Sundho ngaten niki, Gus. Niki Kiai Sundho niki. Siapa orang yang belum pernah melihat Nabi tapi mau mereka iman cinta pada Nabi? Ya niku jenengan-jenengan semua. Paini, paina, painem, paijul, hubbul atifi. Sudah nggak masuk akal sebenarnya itu. Nah, orang kalau sudah nggak masuk akal, cinta itu aneh, Pak. Dulu ada seorang terkenal yang laki-laki namanya Qais, sing wedok namanya Laila. Laila niku sinten? Yang kemudian terkenal dengan sebutan Laila Majnun. Sebenarnya itu sing Majnun dudu Lailane. Sing Majnun sinten? Qais, tapi terkenalnya Laila Majnun. Mestinya nih cara santri Majnunul Laila. Orang yang tergila-gila pada Laila. Qais itu adalah simbol daripada kecintaan hakiki, kata para ulama. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam Al-Hub, Babul Mahabbah, mengutip cerita Qais Laila. Lo niku riyen ngaos rutin kitab Ihya, maka saya temukan cerita ini dan saya hafalkan syair-syairnya. Kebetulan saya senang syair. Qais itu cerita yang ditulis oleh seorang ulama asalnya dari negara Azerbaijan. Saat ini Azerbaijan, namanya Nizami. Alhamdulillah kalau pun dugi Azerbaijan. Azerbaijan itu sebelah timur utara Iran, sebelah barat Uzbekistan. Kalau bakdo ziarah dari Uzbek, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Maturidi dan imam-imam kata, termasuk Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, saya ke Azerbaijan. Waktu itu duta besar Azerbaijan mantan ketua PWNU Kalimantan Barat, Pak Hildi namanya. Saya tanya, katanya penulis Qais Lailan ini orang Azerbaijan. Oh ya Kiai, di sana jauh dari sini. Qais itu adalah gambaran orang cinta yang sesungguhnya. Sesungguhnya kata menurut para ulama, ini adalah gambaran orang yang cinta pada Allah, tapi keindahan Allah itu digambarkan dengan seorang wanita disebut Laila. Para sufi dulu itu kalau menggambarkan cinta, itu kalau enggak menyebut Lailun malam, kalau tidak Laila. Lailun itu malam, karena malam itu adalah waktu di mana kita rindu pada orang yang kita cintai. Betul apa tidak? Kita coba panjenengan ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suaminya pergi seminggu, bengi-bengi baru kerasa rindunya. Betul apa tidak? Guling dikekepi wae. Nah itu malam, makanya itu kecintaan pada orang yang dicintai itu orang Arab dulu ya, para syuara menggambarkannya dengan sebutan Lailun malam. Kalau tidak dengan sebutan Laila, Laila itu wanita yang cantik. Lah Qais ini cinta sama Laila sudah tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Diceritakan dalam kitab tentang Qais dan Laila. Qais itu satu saat dia itu tidak bisa melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Laila kecuali langsung tak bisa menahan diri. Dia langsung menyebut Laila. Ngapunten, itu baru hakikat cinta. Qais melihat anjingnya Laila satu hari. Ketika melihat anjingnya Laila niku Qais, langsung Qais bilang, Laila, Laila, Laila. Niku anjingnya dikejar-kejar. Yang dia ingat orang yang dia cintai, yakni Laila. Anjingnya lari. Anjing niku basa alusin apa? Kire. Segawon.
Ya. Laila, Laila, Laila. Saya tidak tahu apakah ini kemudian menjadi lagu itu. Laila, Laila, Laila. Ya, dan gimana? Qais itu lari langsung. Laila, 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 Laila. Dikejar anjingnya. Begitu dikejar, anjing itu lari ke tempat orang yang sedang sholat. Temriko niku tenarap niku orang sholat tuh bisa di taman sedang sholat. Akhirnya anjingnya lari ke melewati orang yang sedang sholat di taman. Qais tetap mengatakan Laila, Laila, Laila. Begitu dikejar para rawuh hadirin, orang yang sholat itu kesel. Kata yang sholat, iki wong Qais, ada orang sedang sholat kok dia malah mengejar-ngejar anjing sambil bilang Laila, Laila. Wong edan wong iki. Kata yang sholat. Selesai sholat yang jamaah kesel, Qais dipanggil. Qais, sini kau. Kenapa kami sedang sholat mengejar-ngejar anjing sambil manggil-manggil Laila, 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 Laila. Kata Qais, minta maaf Pak. Kula niku saya ini mengejar anjing demi Allah tidak menyadari, tidak melihat ada panjenengan semua sedang sholat. Saking fokus sama anjingnya Laila. Yang saya bingung, justru panjenengan ini sedang sholat, kenapa melihat saya ngelihat anjing, ngejar anjing katanya. Lah sing gudak asu yang mengejar anjing tidak menyadari orang sholat, yang sholat malah delokno atau melihat orang yang mengejar anjing. Ini sindiran halus sebenarnya. Sindiran halus buat orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Lah ini Qais luar biasa. Itulah cinta. Pokoknya setiap melihat yang dicintai berhubungan dengan apa yang dicintai senang. Nah, ini saya mau menjelaskan pelan-pelan dulu gitu, cintai. Memang cinta itu perlu dilogikakan. Qais itu kalau sampai kampungnya Laila, gapuran ini ku diambungi. Gapura. Misalnya Laila niku tiang pare. Ini pare ya? Kediri. Gura. Ya misalnya Laila niku tiang pare. Desanya apa parenya? Tulungrejo apa Pelem. Itu begitu masuk gapura, gapurane diambungi. Semakin masuk mendekati rumah Laila semua diciumi, pas umai Laila dipeluk diambungi. Kata orang-orang edan. Jan Qais wis majnun. Apa namanya? Majnun. Makanya disebut Laila Majnun. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menggambarkan panjenengan semua kalau cintanya pada Allah, cintanya pada Kanjeng Nabi, cintanya pada Nahdlatul Ulama sudah bisa seperti cintanya Qais pada Laila. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Anda cintai, Anda mau berkorban. Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah apa? Seluruh makhluknya. Al-Kaun, seluruh makhluk ini berkaitan dengan Allah. Kok panjenengan bisa mencintai seluruh makhluk Allah? Berarti panjenengan sudah sampai disebut cinta dengan Allah. Apa yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, Al-Quran. Dua, Al-Hadis. Itu warisannya Kanjeng Nabi. Dan turunan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran Hadis kok panjenengan cintai. Bab agomo termasuk dakwah jenengan cintai, berarti sudah sampai pada level cinta pada Nabi. Kalau berhubungan dengan NU, panjenengan kok bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan NU, berarti panjenengan sudah sampai pada cinta yang sesungguhnya. Kalau kita bicara cinta pada Indonesia, Anda bisa mencintai semua yang berhubungan dengan Indonesia. Sehingga kalau sudah cinta, Anda tidak akan menyakiti yang dicintai. Tidak akan membakar gedung DPRD. Tidak akan membakar gedung-gedung pemerintah. Berarti panjenengan sudah sampai pada level cinta.
Termasuk Anda dikatakan cinta kalau Anda tidak akan melakukan korupsi pada negara kesatuan Republik Indonesia. Sama, Pak. Dan cinta sama NU kata Mbah Yai Nasir tadi, ojo ngisi-ngisini NU. Sekarang kita ini sedang diperbincangkan, betul apa tidak? Makanya kalau titip kali Mbak Wakil Bupati, ojo ngisi-ngisini NU. Yang tadi saya bilang, ya Allah, kalau ningali paini, painah, painem, paicun gitu loh. Ya Allah, warga NU, kata saya. Tadi saya bilang sama yang jemput saya, Allah, aku ini delok nong NU sing ikhlas-ikhlas ngeten iki. Kalau niku kok mboten ikhlas melihat perilaku orang yang memanfaatkan NU, saudara-saudara. Betul apa tidak? Kois ketika dibilang gila, kenapa kamu Kois? Itu kok rumah kamu ciumi semuanya. Sampai Umay Laila peluk seperti itu. Kamu ciumi, kamu peluk. Kamu sadar apa tidak? Itu rumah. Kenapa kau peluk? Kois menjawabnya dengan syair. Halo? Halo? Apa kata Kois? Kois bilang begini. Dia jawab tuduhan orang yang mengatakan dirinya gila karena menciumi rumahnya Laila. Kois bilang, Amurru ala diyara Laila, Ugabbilu dal jidari wa dal jidara. Neng. Niki lagu gambus, tapi sebenarnya niki syair saking kitab Ihya. Sama pemain nasyid ini dibikin gambus. Amurru ala diyara Laila, Ugabbilu dal jidari wa dal jidara, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Deng kan ngaten nggih? Ya. Amurru 'ala diyar. Aku melewati satu perkampungan, kata Qais. Diyar Laila, yakni kampungnya Laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Aku ciumi tembok-tembok rumah di kampung itu sampai terakhir aku peluk rumahnya Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Wahai orang yang menuduh diriku katanya gila karena menciumi rumahnya Laila, aku akan jawab, aku tahu itu rumah bukan kepada rumah aku cinta, walakin hubbu man sakanad diyara, tapi sing tak senengi dudu omahe, sing tak senengi wong sing nang jero omah. Sapa? Lah jenengan sami Pak Bu, pernah melihat ada orang haji atau umroh ten Ka'bah niku nangis? Jenengan nate ningali lalu memeluk Ka'bah, pernah melihat? Kira-kira nangisnya kenapa itu orang? Kenapa? Haru umroh karena jual sawah. Mboten nggih? Nangis. Orang yang menangis memeluk Ka'bah ini jangan dibilang musyrik. Piyambake niku rindu bukan pada Ka'bahnya yang dicintai pada hakikatnya, tapi rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik Ka'bah. Niku lho. Jenengan pernah ziarah ke makam Nabi di Madinah? Pernah nggih? Pernah melihat orang di Raudhah melewati Babus Salam, kemudian ketika salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Kadang-kadang tangannya terus usuk-usuk, ya Allah, nangis. Lah, oleh sebagian orang ini dianggap musyrik. Napa? Musyrik. Jawab,
Bu, halo, halo, lanjut. Nah, jawab orang itu sedang menunjukkan rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikulah cinta. Kalau sudah sampai semacam itu, dia pasti tidak akan menyakiti orang yang dicintai. Dia pasti akan selalu berbuat baik pada yang dicintainya. Wong nek ada anak cinta sama orang tua, mboten bakalan nglarakno atine tiyang sepak, tidak akan. Anak yang cinta sama orang tua, dia tidak akan menyakiti bapak ibunya. Justru dia ingin membahagiakan bapak ibunya. Kanjeng Nabi ini permintaannya sederhana Bapak Ibu pada kita. Kita baru dikatakan umat Kanjeng Nabi. Kalau kita ini bisa betul-betul menjaga nama baik umat Islam. Menjaga nama baik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sedih kemarin dengan melihat fenomena orang-orang itu kok seperti tidak biasanya. Saya tahu orang Indonesia itu sejujurnya dalam kondisi memiliki keprihatinan pada negara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini banyak orang yang usaha susah. Betul apa tidak? Saya baca berita, orang Kediri sampai kemudian tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan yang tadi disebut oleh Gus Makmun. Betul apa tidak? Ini gara-garanya susah niki. Kalau ditanya kenapa kok sampai berhenti pensiun dini, karena perusahaan itu tidak sanggup mengoperasikan. Kenapa tidak sanggup? Pajak terlalu kathah sakniki. Lah sampe mboten? Lho, pajaknya terlalu banyak. Lho jenengan pajak banyak kok keplok itu lho. Lah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kemudian yang banyak menikmati itu segelintir orang yang ada di atas. Betul apa tidak? Ini lama-lama masyarakat kesel. Lama-lama masyarakat apa? Kesel. Kemudian mungkin kemarin ingin menumpahkan kekesalannya lewat demonstrasi. Tapi, ada tapinya ini. Saya mau nanya, demonstrasi menyampaikan pendapat, protes di negara demokrasi di Indonesia ini boleh apa tidak? Tapi kalau merusak, sampai rusuh, sampai menjarah, sampai membakar, boleh apa tidak? Tidak. Lah makanya ini jadi bahan introspeksi kita semua. Yang di atas pemerintah, tolonglah gunakan telinganya, gunakan matanya, gunakan hatinya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Sampai masyarakat tidak perlulah kemudian harus demo yang merusak. Mosok tuntutan rakyat baru dituruti kalau sudah ada bakar-bakaran. Enggak perlu seperti itu kalau pemerintahnya mendengar. Betul apa tidak? Lainnya kalau pemerintahnya sensitif niku enggak perlu pakai bakar-bakaran, Pak. Lho kula niku sedih. Lho tiang Indonesia ini Bapak Ibu, minta maaf ini ya, saya mau cerita, rahasia tapi jangan ngomong-ngomong. Di luar itu terkenal, orang Indonesia itu terkenal tiangnya saya. Akhlaknya saya. Dulu. Kapan? Dulu. Ini kalau ten Mekah, kalau nanti kepanggih ulama saking Maroko. Ulama Maroko bilang begini pada saya itu kalau melihat orang Indonesia, Masya Allah, dzu khuluqin, akhlaknya bagus, muta'addibin, adabnya bagus, mutawadhi'in, tawaddu, mumarisina fiddin,
ibadahnya tekun-tekun yang Indonesia ini, Bu. Orang Indonesia itu dipuji orang-orang luar negeri, subuh ten Mekah niku jam 5, itu jam 2, jam setengah 3 sudah di dalam masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sampai ulama sana nanya, ini orang Indonesia di Mekah, di Madinah, subuh jam 5, kok nang jero masjid kayak jam 3, bagaimana itu mereka sholat subuhnya di negerinya, di kampungnya, di Kediri sana? Kata kiai-kiai, belum tahu dia. Kalau orang Indonesia itu Masya Allah rajinnya kalau pas di Mekah mawon, betul apa tidak? Makanya sebutannya niku haji tomat Mbah Yai. Haji tomat niku lungane tobat balike. Nah, mereka niku luar biasa. Ya memang namanya di Arab itu kan suasana atmosfernya mendukung. Jenengan kalau dengar adzan Mekah, langsung nangis. Lha sama mboten? Makanya orang di dalam masjid tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini muadzin Masjidil Haram, Masjid Nabawi seperti ini. Enak-enak nggih? Saya baru tahu Mbak Wakil Bupati, kenapa muadzin Masjidil Haram, muadzin Masjid Nabawi itu enak-enak? Ternyata karena bayarannya jelas. Berapa coba bayarannya muadzin di sana? 40 juta. Makanya adzannya penuh penghayatan. Kediri pasarannya piro, Mbak? Muadzin teng mriki pinten pasarannya, Gus? Hah? Gratis. Oh, ya pantes. Adzannya penuh pengharapan. Lah teng mriki penuh penghayatan, teng mriki penuh pengharapan. Harap-harap cemas bainal khauf war roja. Nih. Nah, orang Indonesia di sana terkenal begini, nggak pernah ribut, nggak pernah bikin rusuh. Coba lihat, sholat nggih, temriko nih. Kalau ada orang dari negara lain taruh sajadah di depan kita, orang Indonesia tidak pernah ribut. Monggo. Orang Indonesia terkenal kan gitu, monggo. Tapi kalau kita sholat di depan orang langsung wah. Orang Indonesia yuk ngalah geser. Di toilet orang Arab itu kan sering kali nggak sabar. Orang di dalam digedor-gedor. Sur'a. Sur'a kuwi cara mrikine niku cepet. Wong Indonesia digedor-gedor mboten muring-muring. Tidak membalas. Kenapa? Orang ngerti bahasa Arab. Orang ngerti bahasa Arab. Kate muring-muring bingung kok. Betul apa tidak? Nah, lah kok dadaan sakniki orang Timur Tengah itu yang kalau saya mengikuti forum-forum internasional, kalau niku saking PBNU, nggih kalau berangkat ke luar negeri lihat forum internasional, begitu ketemu rencang-rencang ulama saking Afrika, saking China, saking Nigeria, saking Afghanistan, kalau nanti tenaga Afghanistan 2 kali konferensi. Niku kalau sudah Indonesia, Masya Allah, min arkas syu'ub al-islamiyah fil alam. Kalimatnya apa? Oh, orang Indonesia, orang Islam yang masyarakatnya, akhlaknya paling lembut, paling mirip kali Kanjeng Nabi niku. Dinten tiang Indonesia. Dialem dulu. Barang kemarin melihat bakar-bakaran tiang mereka bingung, Mbak. Loh, Indonesia kok dadi ngene iki piye? Singgarai sapa? Kemarin itu Sabtu yang lalu kula sedih niku, 10 hari yang lalu nggih. Tetangga saya
dijarah, Kediri kota kabupaten kok dibakar. Iku kira-kira bangunnya pakai uangnya wakil bupati apa uangnya jenengan nantinya? Lah iya uang rakyat. Lah kok sampean sing melu ada orang bakar-bakar meneng bae. Diam saja. Lah ini loh. Saudara-saudara, sedih saya. Tetangga saya itu di Priok yang terkenal Sahroni. Kok Bu Wakil Bupati kenal akrab ya. Kanggo kula niku wong ini pas rumahe dijarah niku lho, pas omahe niku dijarah. Itu pas jadwal pengawasan kula ten masjid di kampung Kang Sahroni itu jaraknya ke rumahnya hanya 250 meter, Gus. Kula nek malam Ahad mau sikam ten mriku. Kalau Sabtu siang itu datang dari pengajian dari luar kota capek tidur. Bakdo asar saya dikasih tahu anak-anak, ini pengajian mungkin libur, Bah. Loh kok libur? Wih, griyane Mas Sahroni dijarah. Saya lihat baru berita. Kula telepon nih pengurus masjidnya. Kondisi bagaimana? Nggih rame, Yai. Terus ngaji, tetap ngawas mawon, Yai. Nek jenengan mriki mungkin bisa suasana tenang. Ya tak mangkat jemput. Kula berangkat itu, ya Allah di jalanan penuh, Pak. Ya Allah. Orang itu pada ngambilin barang-barangnya. Ini kata ada yang nyeletuk, ya Allah, Kang Sahroni ki amalane nopo sampai tiang-tiang remen datang ke rumahnya ngambil barokahnya niku lho. Amalane ku nopo amalane niku? Mendet semua dibarokahi niku lho. Kula ningali kulkas digotong, ya Allah. Do mendet barokah Kang Sahroni. Kulkas digotongi. Wonten wadah niku, wonten isine kacamata jah cilik-cilik mbagi-mbagi. Ma min naqirin wala qidmirin illa wa ukhida. Cara Arabe ngaten niku. Ndak ada barang sing gede sing cilik entek kabeh. Sak utange bojone dicukuki. Ya Allah. Kula mikir, ya Allah. Wis ora waras kabeh ini. Waras apa mboten niku tiang-tiang niku? Lah padahal kula niku biasane, kula niku bolak-balik nderek ya Majma'al Fiqhil Islami di Jeddah, nggih. Kegiatan konferensi dan Munazzamat Ta'awunil Islami OKI. Niku nek ketemu ulama-ulama mriku, wong ngalem Indonesia top. Wah, kula sakniki isin pun isin. Loh, iki ngisi-ngisine Indonesia iki. Betul apa tidak? Berarti kalau katanya ngaku hubbul waton minal iman itu cintanya palsu. Betul apa tidak? Maka saya ingin katakan, saudara-saudara. Saya ingin katakan kepada siapapun yang ada di balik kerusuhan beberapa waktu lalu, dalang-dalangnya yang menggerakkan orang lah atau siapapun anak-anak kecil SMA itu. Kita tahu kita itu sedang kondisi demo setuju. Demo setuju apa mboten? Menyampaikan tolong pajak jangan dinaikkan terus. Setuju kula. Tapi kalau ada orang di balik itu memanfaatkan situasi sampai merusak Indonesia, saya katakan kepada mereka itu, sungguh Anda tega menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tega nih dia. Bahaya nih Bapak Ibu. Makanya jangan terus bangga, terus barangatan niku ya Allah Gedung Gerahadi. Ya Allah, kok tega? Tega apa betul? Lah, dalam hal yang sama saya ingin katakan, Indonesia mawon nek dingatenkan kita tidak terima, termasuk Nahdlatul Ulama. Ya Allah, kula wau mendengarkan nggih pengaosane Mbah Yai Nasir ketika transit iki lho, warisane Mbah Hasyim Asy'ari aja dirusak. Saya jadi takut. Apa saya pensiun saja jadi pengurus PBNU tak ngaji ae nang omah kula. Kula wedi dah. Saestu. Sebab saya ini kadang-kadang takut karena bawa label PBNU itu malu saya.
Kemana-mana engko nek aku ra iso njogo nama PBNU, sakniki PBNU diseret-seret namanya. Betul apa tidak? Karena mungkin 1-2 orang perilakunya yang tidak bagus, yang jelek jadi napa? NU. Dan ini bisa saja tidak hanya di pusat, termasuk di bawah. Makanya hayo pada kesempatan malam hari ini kita betul-betul menjalankan makna mencintai sesuatu. Apa tadi? Kalau Anda mencintai sesuatu, Anda tidak akan pernah berhenti memikirkan sesuatu itu dan tidak akan pernah tega menyakiti sesuatu yang Anda cintai selain merawat warisannya. Mari sama-sama warisannya Kanjeng Nabi dirawat. Nggih. Nabi bersabda dalam satu hadis, taraktukum ala bayda'a naqiyah, ya. Ada dalam hadis lain taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Iki warisane Kanjeng Nabi, Quran, hadis dan turunannya. Ini dijaga. Kula masih gembira kalau melihat pondok-pondok tersekata. Karena Indonesia ini termasuk negara yang merawat sunnah Nabi, merawat warisannya Kanjeng Nabi, Quran, hadis niki, dan al-ulum al-Qur'aniyah wal ulum al-hadithiyah. Maksudnya ilmu-ilmu yang al-ulum, ilmu-ilmu yang terkait dengan Quran dan ilmu-ilmu terkait dengan hadis. Semua masih dirawat dengan banyaknya pondok pesantren, terlebih ten Kediri niki. Nah, ini yang membuat alhamdulillah Islam di Indonesia hidup yang jenengan-jenengan. Saya melihat beberapa negara yang Islam itu hanya tinggal nama. Ngapunten. Uzbekistan itu negara di mana Imam Bukhari lahir. Imam Tirmidzi lahir, Imam Maturidi, Imam Qaffal, dan imam-imam besar. Dulu semua orang ngerti ini, biladi ma wara'an nahr, negara Transaksonia. Ulama-ulama ageng saking mriki riyen. Sakniki kula teng mriku niku sedih. Sekarang Uzbek mulai membangun madrasah. Tapi 7 tahun lalu saya ke sana, prihatin kula. Orang Uzbek yang dulu Imam Bukhari niku asli mriku, tapi yang sholat ten masjid hanya tinggal simbah-simbah. Jah nom-nom niku mboten sembayang. Jah nom-nom niku cuman saged maos Fatihah tok kali kulhu tok. Tok til. Saya tanya sama anak-anak muda yang menjadi guide saya, kenapa Anda hanya bisa Fatihah dan kulhu? Karena di negeri saya tidak ada madrasah. Di negeri saya tidak ada tempat belajar ngaji. Tutup lama zaman Soviet. Dan Kediri alhamdulillah pondok kathah. Ngeler nggih? Madrasah napa? Kathah. Lah ini yang harus kita jaga. Dan NU berperan betul ini dalam menjaga warisan Kanjeng Nabi. Nah, makanya ini ayo sama-sama kita jaga. Tapi NU juga harus menjaga warisan Nabi yang lainnya. Napa? Akhlakul karimah. Organisasi ulama ini harus memberi contoh, nggih. Ini Mbah Hashim mungkin kalau sekarang melihat kondisi NU nangis. Nangis. Ya Allah, kok NU-ku jumlahnya tambah banyak, tapi kok nilai-nilai yang dulu ditanamkan oleh para ulama kok sudah mulai berkurang. Terutama apa? Akhlakul karimah. Ini kita jaga. Orang Indonesia yang banyak ini, jumlahnya katanya mayoritas, terutama Nahdlatul Ulama, jangan bangga dahulu dengan jumlahnya yang mayoritas, tapi harus kita bisa buktikan bahwa NU bisa menjaga agama di Indonesia ini, termasuk menjaga Indonesia sendiri. Kalau pesen kali pengurus, kali warga NU. Warga NU yang baik, pengurus NU yang baik itu adalah pengurus dan warga NU yang tidak mengambil manfaat dari pemerintah, tapi juga tidak bisa dimanfaatkan pemerintah. Ini kalimatnya sederhana.
tidak mengambil manfaat dari pemerintah, maksudnya dari negara ini, sekedar mengambil manfaat toh. Ada orang-orang yang menjadi pengurus NU itu hanya mengambil manfaat toh. Tapi juga jangan dimanfaatkan oleh pemerintah. Terus piye carane iku? Mboten mengambil manfaat tapi juga tidak dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Mandiri. Mandiri niku gagah. Ulama niku, pengurus NU niku nek bergantung pada pemerintah, mengambil manfaat terus sama orang-orang yang dianggap memiliki sesuatu, terus kok rendah, NU ini medun regane. NU ini napa medun. Kalau sama pejabat, sama orang kaya, langsung ke sana kemari bawa proposal sampai merendah. Ya arhamar rahimin irhamna. NU medun regane. Ngapunten. NU turun harga. Nggih. Apalagi kalau sampai dimanfaatkan. Sing saya niku pripun? Ya sudah. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini termasuk anak kandung NU, ayo sama-sama dijaga. Pemerintah nggih sami menjaga Nahdlatul Ulama. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga panjenengan semua yang hadir di sini termasuk saya ya dapat keberkahan dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semakin membuat kita cinta pada NU, pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya pada agama ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bang Sudin, ini ada doa dari Mbah Yai ya. Sabar sebentar, doa sebentar nggih.